Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat, para ikhwan dan akhwat, a'azakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla di malam hari ini, di pekan-pekan terakhir di bulan Sya'ban atau di bulan Syawal. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dan memulai pelajaran kita di Musalla Al-Kautsar THM ini. Alhamdulillah, dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala sampai sekarang kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan nikmat yang banyak, terutama nikmat Islam dan nikmat iman, yang mana dengan hal tersebut kita bisa melangkahkan kaki kita ke musalla ini untuk belajar kembali mempelajari ilmu agama ini. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan di malam hari ini adalah akhir dari pelajaran kita Lum'atul I'tiqad yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Alhamdulillah, setelah lebih 1 tahun kita membaca penjelasan dari kitab Lum'atul I'tiqad ini, maka pada malam hari ini kita akan membacakan secara ringkas atau akan merangkum dari apa yang telah kita baca dari kitab ini, dari kitab Lum'atul I'tiqad yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Dan kemarin kita membaca syarah dari Fadilatul Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin terhadap kitab ini, yang mana kitab beliau ini ditulis untuk siswa kelas 1 SMA di Saudi Arabia. Para ikhwah azakumullahu jami'an, banyak sudah yang kita pelajari dari kitab Lum'atul I'tiqad ini, yang mana kitab ini mengumpulkan intisari akidah Islamiyah. Jadi hampir secara umum akidah Islamiyah itu dikumpulkan di dalam kitab ini. Mulai dari yang mana sebelumnya Lum'atul I'tiqad ini artinya bekal hidup. Jadi lum'ah artinya bekal hidup, i'tiqad artinya akidah yang sahih, yang sesuai dengan manhaj salaf. Jadi kalau bicara, kamu bicara apa? Kamu sedang belajar kitab apa? Maka ketika menjawab Lum'atul I'tiqad yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, artinya saya lagi belajar bekal hidup, bekal akidah yang benar, yang sesuai dengan manhaj para salaf. Itulah Lum'atul I'tiqad ini. Maka pada pelajaran-pelajaran ini, dan alhamdulillah kita dulu di Jogja ya, awal-awal 2004, ini adalah kitab yang pertama dipelajari 2004 yang lalu bersama Ustadz Abu Mus'ad Hafizullahu Ta'ala. Beliau salah seorang ulama, seorang ustadz lulusan dari Pakistan, Darul Hadis Pakistan, bersama dengan Ustadz Abu Ihsan Al-Maidani juga dari sana. Sekarang beliau adalah mudir dari Mahat Yaumi di Jogja. Ini pertama kita selesaikan belajar kitab ini bersama beliau tahun 2004-2005 yang lalu. Alhamdulillah. Ini memang kitab dasar yang senantiasa di pesantren-pesantren diajarkan kitab ini, bahwa di dalam kitab ini yang sebagaimana kita ketahui
penjelasannya bahwa Fadilatul Syekh Muhammad Shalih Al Utsaimin sebelum memasuki bab pertama di dalam kitab Lum'atul I'tiqad, bekal akidah, beliau menjelaskan dulu adanya aturan-aturan dasar bagaimana seorang muslim memahami dengan baik tentang nama-nama dan sifat Allah Azza wa Jalla. Maka beliau di mukaddimahnya beliau memberikan qawaidu hamma fi asma'i was sifat. Beliau mengatakan kaidah yang pertama misalnya fil wajibi nahwa nususil kitab was sunnah fi asma'i was sifat, tentang kewajiban terhadap nas di dalam asma wa sifat. Ketika kita mendapati nama dan sifat Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, dan ini kaidah dasar yang harus kita pahami dan harus benar-benar kita maksudnya menguasai dengan baik dan memahaminya, bahwa qawaidu hammatun fi asma'i was sifat, kaidah yang penting dalam asma wa sifat. Beliau menyebutkan bahwasanya kita harus wajib bersikap terhadap nas-nas dalam Al-Quran. Ketika kita mendapati nas dalam Al-Quranul Karim tentang nama dan sifat Allah Azza wa Jalla, atau di dalam hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbicara tentang nama dan sifat Allah, apa sikap kita? Maka disebutkan bahwasanya ibqa'u dilalatiha ala dhahiriha min ghairi taghyir, li anna Allah anzala al-Qur'ana bilisanin arabiyyin mubinin wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yatakallamu bilisanil arabi, fawajaba ibqa'u dilalatil kalamillah wa kalami rasulih ala ma huwa alaihi fi dzalikal lisan, wa li anna taghyiraha an dhahiriha qaulun 'ala Allah bila ilmin wa huwa haramun. Nah, ini kaidah yang harus kita benar-benar pahami, bahwa di dalam memahami nama dan sifat Allah di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW adalah dia menetapkan sesuai dohirnya tanpa memalingkan kepada makna lain. Karena Allah menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab yang jelas, Nabi kita Muhammad SAW berbicara dengan bahasa Arab yang jelas, maka wajib memahami kalamullah dan sabda Nabi kita Muhammad SAW sesuai dengan tuntutan bahasa tersebut tanpa memalingkan makna. Karena memalingkan makna sama saja berbicara atas nama tanpa ilmu. Baik. Kemudian kaidah yang kedua, bahwa kaidah dalam asma wa sifat, asmaullahi kulluha husna, seluruh nama Allah pasti baik. Jika mendengar nama Allah Azza wa Jalla, Ar-Rahman, Ar-Rahim, kemudian Al-Ghafur, At-Tawwab, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Muhaiminul Azizul Jabbar, Al-Mutakabbir, maka pasti semuanya baik. Walillahil asmaul husna. Ini yang harus dipahami. Kemudian kaidah yang tentang nama, bahwa asmaullahi ghairu mahsuratin bi adadin muayyanin, bahwa nama Allah tidak dibatasi dengan jumlah bilangan tertentu, bahwa nama Allah sangat banyak. Mungkin kita mengenal ada nama 99 asmaul husna, nama dan sifat Allah Azza wa Jalla, tetapi itu yang Allah beritahukan kepada kita. Karena dalam riwayat lain, dalam satu riwayat Nabi kita SAW bersabda tentang ini, as'aluka Allahumma bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabika aw 'allamtahu ahadan min khalqika awis ta'zarta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau nama-nama yang kau rahasiakan untuk dirimu dalam ilmu gaib di sisimu. Ini harus dipahami bahwa nama Allah Subhanahu wa taala tidak dibatasi dengan bilangan tertentu. Kemudian yang berikutnya, asmaullahi la tasbutu bil akli, atau la tusbatu bil akli wa innama tusbatu bisyar'i. Ketika menyebutkan nama Allah, tidak boleh kita tetapkan dengan akal, ini cocok maksudnya ini, tetapi harus dengan ada dalilnya. Apakah bersumber dari Al-Quranul Karim atau dari sabda Nabi kita Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh menetapkan ini nama Allah tanpa ada dalilnya. Setiap orang yang mengatakan mana nama Allah Azza wa Jalla, apakah ini termasuk apa tidak, harus dengan dalil. Makanya kita banyak memiliki banyak cetakan, banyak tulisan-tulisan atau karangan para ulama yang menyebutkan tentang asma dan sifat Allah Azza wa Jalla, selalu disertai dengan dalil, apakah dari Al-Qur'anul Karim atau dari hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalnya di sini muallif rahimahullah taala Fadilatul Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin juga sudah menetapkan dalam kitabnya Qawaidul Muslah. Dan Qawaidul Muslah ini kita pelajari setelah belajar akidah wasitiyah. Biasanya kita di pondok setelah belajar Lum'atul I'tiqad, kemudian belajar akidah wasitiyah. Setelah akidah wasitiyah selesai, baru belajar Syarhu Qawaidul Muslah. Setelah ini belajar selesai, baru belajar Syarah Tahawiyah. Itu biasa 4 kitab wajib dari masalah akidah yang minimal harus diselesaikan oleh seorang santri sehingga layak untuk mengajarkan daripada ilmu akidah itu. Ini minimal. Ini 4 kitab ini dia harus kuasai untuk bisa kemudian menerangkan daripada babul akidah ini. Jadi kita tidak sembarang ya. Kalau mungkin kitab-kitab masalah fikih, kitab-kitab masalah tazkiyatun nufus, kitab tentang tajwid dan lain sebagainya, kadang ini sudahlah bebas aja gitu, khutbah Jumat dan lain sebagainya. Tapi untuk babul akidah ini harus hati-hati. Maka memang sudah ya, memang ditanya kita dulu, selalu ditanya, kamu sudah lolos kitab apa? Ini bukan dalam rangka hanya membatasi ilmu, tetapi tidak. Ini untuk apakah dia memiliki kualifikasi di bidang itu. Ini penting untuk dipelajari ini. Dan memang harus mencari, harus belajar tentang masalah ini. Tentang masalah nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, bahwa pasti para ulama senantiasa, misalnya tentang nama Al-Ahad ada dalilnya. Nama Al-Akhir wad-Dhahir wal-Batin ada semua di dalam Al-Qur'anul Karim. Ini maksud saya bahwa ketika menetapkan nama dan sifat Allah Azza wa Jalla itu harus dengan dalilnya. Contohnya nama As-Salam. Ketika dalam surah Al-Hasyr ayat 23, As-Salamul Al-Muhaiminul Asy-Syakir wa kana Allahu syakiran alima. Berarti kenapa kita menyebutkan nama Allah adalah Asy-Syakir? Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Seperti itu maksudnya. Contohnya nama Allah Azza wa Jalla Al-Hayyu. Di samping dalam Al-Qur'an ada juga dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Innallaha hayyun karimun, dan yang lainnya. Itu masuk daripada kaidah ini. Kemudian bahwasanya setiap nama Allah pasti menunjukkan 3 hal. Pertama, sifat keberadaan zat Allah. Yang kedua, setiap nama pasti mengandung sifat. Setiap nama Allah pasti mengandung sifat. Kemudian adanya asar, pengaruh yang timbul dari nama yang membutuhkan objek. Jadi ada nama Allah yang membutuhkan objek, nama yang mutaaddi. Contohnya nama Allah Al-Ghafur, atau Allah mengampuni. Tentunya mengampuni siapa? Ya Allah mengampuni daripada hamba-hambanya. Atau Allah Al-Alim, maha mengetahui. Apa pengaruh dari Al-Alim? Pasti kita akan mengetahui bahwa seluruh perbuatan yang kita lakukan diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Kita duduk di sini, kita tahu bahwa Allah Azza wa Jalla mengetahui apa yang kita lakukan. Demikian, ini tentang kaidah di dalam nama-nama Allah Azza wa Jalla. Kemudian kaidah yang penting di dalam pelajaran kita Lum'atul I'tiqad ini yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala, yaitu fi sifatillah. Berbicara tentang sifat Allah Azza wa Jalla, bahwa sifatullahi kulluha uliya, sifatun kamalun wa madhun, laisa fiha naqsun biwajhin minal wujuhi.
bahwa seluruh sifat Allah penuh dengan kesempurnaan dan sanjungan, tidak ada kekurangan sedikit pun. Walillahil masalul a'la. Seluruh sifat-sifat Allah pasti penuh dengan kesempurnaan dan sanjungan dan tidak ada kekurangan sedikit pun. Dan sifat Allah terbagi menjadi dua, ada namanya subutiyah dan ada yang salbiyah. Ya, sifat subutiyah sifat yang Allah tetapkan bagi zat Allah Azza wa Jalla. Sedangkan sifat salbiyah sifat-sifat yang Allah nafikan dari diri Allah Subhanahu wa taala. Contohnya sifat yang Allah nafikan dari zat Allah Azza wa Jalla, Allah menafikan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat tersebut. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Ini adalah sifat yang Allah hilangkan atau Allah nafikan pada dirinya. Inilah yang dimaksud dengan sifat salbiyah. Kemudian sifat subutiyah yang Allah tetapkan terbagi menjadi zatiyah dan fi'liyah. Sifat zat Allah Azza wa Jalla, dan ada pula sifat yang perbuatan Allah Azza wa Jalla. Dan satu hal yang harus dipahami bahwa setiap sifat-sifat Allah menerima 3 pertanyaan. Sebagaimana nama Allah Azza wa Jalla menunjukkan 3 hal, tetapi sifat Allah Azza wa Jalla menerima 3 pertanyaan. Apa pertanyaan tersebut? Apakah sifat Allah itu hakiki, mengandung makna yang sebenarnya? Misalnya ketika sifat Allah adalah Ar-Rahman, Maha Pengasih, apakah benar-benar Allah Maha Pengasih? Pertanyaan kedua, ketika Allah memiliki bahwa wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, tetaplah wajah Allah, apakah boleh ditanyakan bentuknya? Mengapa? Pertanyaan ketiga, apakah serupa dengan sifat makhluknya? Allah murka. Man qatala mu'midan muta'ammidan fajazahu jahannam khalidina fiha wa ghadiballahu, Allah murka kepadanya wala na'anahu. Apakah sifat itu sama dengan makhluknya? Maka 3 pertanyaan ini jawabannya bahwasanya pertanyaan pertama, apakah sifat Allah hakiki, benar, mengandung makna sebenarnya? Iya, sifat Allah hakiki. Karena pada asalnya maksud dari salah satu perkataan sesuai dengan hakikatnya. Misalnya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang masalah aliyat, misalnya bal yadahu mabsutatani, kedua tangan Allah terbuka. Misalnya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, lima khalaqtu biyadi, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadi. Wahai iblis, apa yang menyebabkan engkau untuk mencegah engkau untuk sujud terhadap Adam yang aku ciptakan dengan tanganku? Semua ini adalah semuanya hakiki dan tidak, karena mengandung makna yang sebenarnya, karena sesuai perkataan sesuai dengan hakikatnya. Tidaklah Allah menyebutkan tentang wajah, tentang tangan, melainkan Allah memiliki. Contohnya kita dalam manusia, misalnya dia itu tangan kanannya Pak Bupati, ini tangan kanannya Pak Bupati misalnya, oh itu tangan kanannya Bapak Kapolres. Ketika menyebutkan tangan kanannya, apakah ini menunjukkan bahwa Bapak Bupati dan Bapak Kapolres punya tangan? Tidaklah dikiaskan tentang itu, melainkan yang dikiaskan bahwa tangan kanannya dan lain sebagainya pasti memiliki hal tersebut. Ini kalau kita berbicara tentang segi logika, tangan kanannya itu, apakah berarti itu hanya kiasan? Memang dia kiasan, tapi apakah Bapak tadi itu tidak memiliki kanan sehingga dikatakan tangan kanannya pasti memiliki? Itu hakikat daripada sifat tersebut. Datang pertanyaan kedua, bolehkah ditanyakan bentuknya? Maka jawabannya tidak boleh menanyakan atau menyebutkan bentuknya, karena wala yuhituna bihi ilman, karena tidak ada yang dapat meliputi ilmunya. Jadi kan kita sudah tahu 3 hal, kita untuk bisa mengetahui sesuatu itu ada 3 hal. Apakah melihat langsung? Tetapi kita tahu bahwa wala yuhituna bihi ilman, tidak ada yang tahu, tidak ada yang pernah melihat Allah Azza wa Jalla.
Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Mi'raj ke langit yang ke-7 sampai tingkatan yang tinggi. Beliau ditanya oleh para sahabat, "Hal ra'aita rabbak?" Wahai Rasulullah, engkau sudah sampai kepada tingkatan yang tinggi ke atas. Apakah engkau melihat Rabbmu? Maka nurun. Maka Nabi mengatakan, nurun, ada cahaya yang membatasi. Aku tidak mungkin melihatnya. Baru melihat langsung. Yang kedua, melihat yang semisalnya. Ada contohnya. Misalnya, jawaban pertanyaan ketiga, apakah serupa dengan sifat makhluknya? Maka jawabannya tidak serupa dengan sifat makhluknya. Laisa kamislihi syai'un. Allah tidak sama dengan makhluknya. Apapun yang terbetik dalam diri kita, dalam pikiran kita, dalam hati kita, laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah sudah menutup. Untuk mengetahui 3 hal, ada 3, yaitu melihat langsung, dan ini tidak mungkin. Yang kedua, memiliki semisal. Memiliki semisal. Taruh misalnya, antum pernah lihat Syekh Huzaifi, Al-Imam Al-Huzaifi di Madinah, Imam Masjidil Haram? Belum. Kalau tidak, lihat Pak Hamka. Itu ada mirip-miripnya. Mungkin seperti itu. Kalau misalnya pernah lihat Ustaz Dr. Firanda langsung, sekarang enak karena ada ini kan. Kalau tidak ada ihwa di sini, itu yang mirip misalnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala menutup hal tersebut. Laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Jadi tidak ada. Jadi tuduhan-tuduhan mujassimah, tuduhan kepada kita mungkin yang berusaha memahami nama Allah sesuai dengan Al-Quran dan hadis, tujuan mujassimah itu adalah tujuan yang sangat keji, dan kita berlepas diri dari tujuan tersebut. Bagaimana mungkin seseorang yang telah meyakini dan mengatakan, bahkan mendakwahkan, laisa kamisli syai'un wa huwas samiul basir, Allah tidak sama dengan makhluknya, tetapi Allah Maha mendengar, Maha Sami, Allah Maha mendengar, wal basir, Maha melihat. Bagaimana mungkin kita menyamakan Allah? Mujassim, artinya menjasamkan Allah, bahwa Allah bentuknya seperti ini, Allah seperti manusia begini-begini. Ini adalah perkataan keji dan perkataan yang tidak diterima oleh akal. Dan setiap celaan-celaan seperti ini akan kembali kepada orang tersebut. Sebenarnya antum yang sebenarnya Mu'attilah itu aslinya dia adalah tasbihun summa ta'tilun. Awalnya, kata para ustadz yang kita dengar atau para ulama yang kadang kita mendengar dari ceramah mereka, baik langsung maupun lewat kitab atau lewat ceramah-ceramah sekarang, bahwa aslinya orang-orang Mu'attilah itu yang menafikan, menghilangkan sifat Allah adalah tasbihun summa ta'tilun. Akal mereka mulai ini berpikir-pikir, kalau Allah di atas arsy, berarti Allah memiliki tempat, Allah berarah. Kalau Allah di atas, berarti Allah butuh tempat. Kalau Allah turun ke langit dunia, berarti arsy kosong. Nah itu akhirnya kayak makhluk, ya sudahlah, hilangkan saja, bilang saja Allah ada tapi tidak bertempat. Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di luar, tidak di dalam, tidak di kanan, tidak di kiri. Artinya bilang saja Allah Allah tapi tidak ada tempatnya. Itu kan pemikiran orang-orang itu. Karena dia otaknya tidak mampu, dan memang tidak akan mampu. Karena kalau berbicara tentang masalah asma dan sifat dengan masalah otak, tidak akan mampu. Kalau turun ke langit dunia, nanti setiap malam, ini kan waktu kan terus ini, berarti nanti harus kosong. Kalau turun butuh seperti melangkah dan lain sebagainya. Tidak, sudahlah. Walaupun ada ayatnya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, sudahlah, tidak usah itu. Kita tidak usah pakai itu. Nah, ini karena masalah akal. Kita katakan tidaklah demikian. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah istawa sesuai dengan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Allah turun ke langit dunia sesuai dengan kebesaran Allah. Kita turun, sama-sama turun juga. Saya selalu katakan ini, dan ini kita dapatkan dari Pak Eda Dr. Muhammad ketika daurah di Pandeglang, bahwa turun makhluk saja turun beda. Misalnya ayam turun dari pohon, monyet turun dari pohon, ular turun dari pohon. Atau istilah turun saja, anak-anak turun dari masjid, orang besar turun, cecak turun, sama-sama turun, tetapi cara turunnya
Beda, apalagi dengan Rabbul Alamin Zul Jalali wal Ikram. Apa yang menghalangi bagi Allah? Allah di atas ars dan Allah turun ke langit dunia. Apa yang menghalangi bagi Allah Azza wa Jalla? Bukankah Allah di atas ars? Kemudian apapun yang ada di muka bumi ini, sampai apapun yang tersembunyi di bawah lautan, ketika terjadi hujan yang deras, kemudian gelapnya ombak di bawah laut pun Allah mengetahui. Apa yang menghalangi bagi Allah Azza wa Jalla? Jadi kita mengatakan tuduhan mujazzima kepada ahlu sunnah ini adalah tuduhan yang kita tolak, dan kita tidak menerima dan tidak mengakui hal tersebut karena memang jauh dari kenyataan. Karena ahlu sunnah wal jamaah senantiasa berpegang laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ini suatu hal yang sangat membuat kita legah dalam masalah ini, sehingga kita mengatakan apapun yang terbetik dalam diri kita laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Maha suci Allah Azza wa Jalla yang mana telah menurunkan ayat ini untuk sebagai ketenangan dan sebagai kebahagiaan bagi orang-orang yang menjadikan Al-Quran dan petunjuk Rasul SAW sebagai pedoman di dalam beragama, di dalam berakidah, di dalam bertauhid, di dalam bermuamalah dengan makhluknya, dan dengan bermuamalah kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian para ikhwah azakumullah jami'an, ini sesuatu yang sangat penting, dan ini yang kaidah yang harus dipahami di dalam masalah ketika mempelajari Lum'atul I'tiqad ini. Ketika kita sudah paham kaidah ini, insya Allah kita nanti suatu saat belajar akidah wasitiyah. Misalnya siapa tahu nanti Ustadz Fajrin juga sudah selesai belajar nanti di Libya, atau Ustadz Wawan dan lain sebagainya. Insya Allah mudahan bisa tembus sampai syariah ya, itu anak-anak kita ini. Karena bagaimanapun nanti insya Allah kita diterakan, pasti berusaha untuk juga berusaha untuk mengembangkan dakwah di sini. Satu hal yang ini yang harus dipahami betul tentang kaidah ini. Kapan insya Allah dengan kaidah ini bisa kita paham, ini bisa menjadi benteng bagi kita ketika ada nama dan sifat Allah Azza wa Jalla, maka pahamilah kaidah ini. Dan ada kitab yang terbaik, yang lebih baik, maksudnya penjelasannya lebih ringkas, yaitu Qawaidul Muslah. Ini alhamdulillah sudah diterjemahkan oleh ustaz-ustaz yang terpercaya tentang Qawaidul Muslah. Adapun ini syarahnya, penjelasan Qawaidul Muslah oleh Fadilatul Syekh Shalih Al-Utsaimin sendiri. Tapi ada di sana berupa matan Qawaidul Muslah yang sangat bagus tentang kaidah-kaidah nama dan sifat Allah yang lebih banyak lagi. Kemudian para ikhwah azakumullah jami'an mengingatkan, dan para ikhwah azakumullah jami'an setelah berbicara tentang masalah kaidah nama dan sifat Allah Azza wa Jalla, bahwa kitab ini berbicara tentang tauhid asma wa sifat. Apa itu tauhid asma wa sifat? Yaitu mengesahkan Allah dalam nama dan sifat-sifatnya, keutamaan dari memahami nama dan sifat Allah Azza wa Jalla. Ada satu tulisan yang bagus dalam bahasa Indonesia, yaitu yang ditulis oleh Ustadz Abdullah Taslim LCMA. Beliau menulis suatu keutamaan memahami tauhid asma wa sifat. Ini bagus sekali. Beliau menyebutkan 5 poin keutamaan memahami tauhid asma wa sifat dalam Al-Manhaj. Ada situs Al-Manhaj, ini situs yang bagus, situs Al-Manhaj, konsultasi syariah, kemudian rumaiso.com, kemudian Manisnya Iman, kemudian firanda.com. Itu adalah suatu hal yang baik, karena memang juga kekuatan ilmu dari penulisnya juga mumpuni dalam masalah tersebut. Kemudian kalam a'immatus salaf fi sifat, bagaimana kalam a'immatus salaf fi sifat. Kemudian targhib fi sunnah wa tahzir minal bidah, yaitu anjuran berpegang teguh dengan petunjuk Nabi dan peringatan terhadap bid'ah. Kemudian faslun fi dzikri ba'di ayati sifat, penjelasan tentang ayat-ayat menyebutkan tentang sifat Allah, sifat al-wajhu, sifat wajah, al-yadain, sifat tangan,
An-nafas jiwa, al-maji datang, ar-ridho sifat ridho, al-mahabbah sifat cinta, al-ghadab sifat murka, as-sakhtu al-karoha benci. Faslun bi dzikri ba'dil ahadits sifat, dan penjelasan tentang hadis-hadis tentang sifat Allah Azza wa Jalla. An-nuzul sifat turun ke langit dunia. Kemudian ad-dakhak al-istiwa alal ars, tentang sifat istiwa Allah alal ars. Al-ulu sifat tinggi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faslun fi kalamillah ta'ala, penjelasan tentang kalamullah. Al-Quran adalah kalamullah. Faslun fil Qur'anil Karim. Kemudian berbicara juga fi ru'yatil mu'min li rabbihim yaumal qiyamah, tentang orang-orang beriman akan melihat Allah Azza wa Jalla di hari kiamat. Bahwa kita insyaallah semoga kita masuk semua dalamnya, yaitu orang-orang yang melihat ru'yatullah, melihat Allah di hari kiamat nantinya. Faslun fil qada wal qadar, kemudian penjelasan tentang bab qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faslul fil iman, bagian tentang masalah iman. Kemudian bab tentang Isra wal Mi'raj, Isra dan Mi'raj juga dibahas di sini. Kemudian asratus saah, tanda-tanda kiamat. Nuzul hurujud dajjal, keluarnya dajjal. Nuzul Isa ibnu Maryam, turunnya Isa ibnu Maryam. Ya'jud wa Ma'jud, keluarnya Ya'jud dan Ma'jud. Hurujud Da'bah, keluarnya binatang besar nantinya. Tulu'us syamsi min maghribiha, terbitnya matahari dari barat. Adzabil kubri wa na'imihi, azab kubur dan nikmatnya. Kemudian fitnatul kubur, fitnah kubur. An-nafkhu was-sur wa nafsu fis-sur, tiupan sangkakala. Wal ba'su wal hasyr, dibangkitkan kemudian dikumpulkan. Kemudian asy-syafa'ah, pemberian syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian al-hisab, akan dihisab nanti kita di hari kiamat. Wal mawazin, timbangan amal kita akan ditimbang di hari kiamat. Nasrud dawawin, karena pembagian kitab-kitab, bahwa dari mana dia terima kitabnya. Haud wasifatihi, tentang telaga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-sirat, tentang sirat, bagaimana seorang melewati sirat. Al-jannah wal nar, surga dan neraka. Makanul jannah wan nar, ahlul jannah wa ahlul nar, siapa saja yang termasuk penduduk surga dan siapa yang masuk penduduk neraka. Zabhul maut, bahwa kematian akan disembelih sehingga nanti di hari kiamat sudah tidak ada lagi kematian. Kemudian berbicara juga apa? Fusulun fi masail akidah mutafarriqah, berbicara tentang masalah akidah. Khosaisun Nabi sallallahu alaihi wasallam, kekhususan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadailus sahabat, kitab keutamaan para sahabat juga sudah dibahas dan telah kita sebutkan pada beberapa pertemuan. Kemudian syahadatu bil jannah wan nar, persaksian tentang surga dan neraka. Kemudian juga orang yang sudah ditentukan apakah dia masuk surga atau masuk ke dalam neraka. Kemudian takfiru ahlul qiblah bil ma'asi, apakah boleh mengkafirkan ahlul qiblah dengan dosa-dosanya. Hak-hak para sahabat, hukum mencela sahabat, hukum-hukum berkenaan dengan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, hukum menuduh ummahatul mukminin dengan tuduhan-tuduhan keji, tuduhan-tuduhan zina. Kemudian tentang Muawiyah ibnu Abi Sufyan, bagaimana kedudukan Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian tentang khilafah, apa sebenarnya khilafah itu? Apa hukum taat kepada khalifah? Tentang hajar ahlul bidah, tentang jidal dengan ahlul bidah, tentang alamat ahlul bidah dan penyebutan tentang kelompok-kelompok ahlul bidah tersebut. Tentang Jahmiyah, Khawarij, Qadariyah, Murji'ah, Mu'tazilah, Karomiyah, Salimiyah. Kemudian tentang khilaf fil furu', berbicara bagaimana kalau perselisihan itu dalam masalah cabang ilmu, bukan dalam masalah akidah, tetapi dalam masalah mungkin apakah sholat tarawih ini kita langsung 11 rakaat atau 23 rakaat. Apakah sholat tarawih kita sholat tarawihnya 4 rakaat dulu nanti disambung ketika subuh misalnya. Itu khilaf fil furu'. Ijma' wa hukmuhu, apa itu ijma' dan hukumnya. Taklid wal madzhabul masyhurah, apa itu taklid
dan 4 mazhab yang masyhur. Nah, ini yang dibahas di dalam kitab Lum'atul I'tiqad. Dan bagi teman-teman, alhamdulillah kita kemarin sudah sempat, kita anggap selesai, dan kemarin kita ada syarah yang ada. Dan ini salah satu yang dipercaya karena diterjemahkan Ustadz Abu Isa Habibullah Ta'ala, salah seorang ustadz yang mutahasis bil akidah, dan beliau dulu ini adalah lulusan matematika UGM. Di zaman-zaman beliau ini lulusan matematika di UGM. Kemudian beliau selesai di UGM matematika, ya beliau belajar ke ustadz di Jogja sama dengan Ustadz Afifi Habibullah Ta'ala, dulu dokter gigi, calon dokter gigi, kemudian berpaling untuk belajar seperti itu. Itu zaman-zaman tahun 90-an, 95-an, di awal-awal dulu. Kemudian beliau ke Yaman belajar hampir 1 tahun, kemudian beliau pulang dan beliau menerjemahkan kitab ini. Dan saya sarankan para ikhwah juga memiliki kitab ini. Jadi kalau ingin memiliki rujukan tentang apa yang tadi kita sebutkan, bisa dibaca langsung. Dan jika ada yang kurang dipahami, tanyakan kepada ustadz atau cari referensi yang lain untuk bisa memahami dengan baik, insyaallah. Kemudian para ikhwah azakumullah jami'an, setelah menimbang beberapa pertimbangan bahwa kita cukuplah menyelesaikan ini, nanti kita akan masuk dalam bab tentang suatu kitab yang sangat penting. Dan inilah daripada tujuan diutusnya Rasul, tentang masalah tauhid uluhiyah, yaitu tentang masalah tauhid uluhiyah, tentang tauhid dan syirik. Insyaallah kita akan nantinya, mudah-mudahan sama dengan kitab yang lain, kita selesaikan sampai akhir. Kita akan membahas tentang kitab Mulakhos fi Syarhi Kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan. Keunggulan kitab ini dibanding kitab-kitab yang lainnya, kitab ini mengikuti metode sekolahan kayak sekarang. Ini kata beliau, bahwa saya mengarang ini mengikuti seperti metode sekolahan saat ini. Jadi sangat mudah dipahami dan sangat mudah untuk diajarkan. Alhamdulillah. Tentang Mulakhos fi Syarhi Kitab Tauhid. Dan saya mengajarkan ini di anak SMA, ya, anak SMA di atas. Sementara ini belajar kitab ini dengan berbahasa Arab. Saya harapkan para ikhwah juga yang sudah kemarin bahasa Arabnya sudah tinggal sedikit lagi untuk bisa baca kitab, kemudian berhenti, nanti pegang kitab ini. Ya, berarti ini siapa ikhwah yang bisa mendatangkan, ya, misalnya, ya, ini kitabnya. Nanti biar bisa juga menjadi bahasa Arab dulu yang sudah ada, tinggal ditulis-tulis lagi. Oh, ini artinya. Seperti itu. Jadi seperti itu yang ada. Jadi ini bagus, gampang. Atau kita nanti minta beberapa ikhwah untuk membaca. Pak Umar, Pak Muin, Abdul Muin, siapa lagi yang kemarin ini sudah tamat 2 kali, ya. Sudah ini. Ya, kalau ya tayyib. Dan kelebihannya kitab ini sudah ada harokatnya. Jadi bukan lagi dia bahasa Arab tapi ini. Makanya saya pilih ini. Karena saya sengaja untuk agar ikhwah juga ketika membacanya, Ustadz ini marfu atau majrur Ustadz? Tidak usah, langsung aja wujubu ifradillahi bil ibadati li'anna Allah amara bidzalika awalan fahuwa akidul wajibati. Pas semua ininya. Itu untuk tingkatan kita seperti itu. Kalau tingkatan ustadz yang di Al-Furqan dan sebagainya, itu lain lagi dia ininya. Pasti dicari yang tidak ada harokatnya. Tapi kita inilah. Minimal kita juga belajar kitab kuning. Jadi maksudnya ini juga kan, kenapa juga kita bilang begini, kamu belajar kitab kuning enggak? Ya, ini sudah agak kuning-kuning sudah ininya, ya. Nah, kitab kuning-kuning ininya sama juga. Tayyib, insyaallah. Ini mulai pekan depan insyaallah saya akan memulai pembukaan Mulakhos fi Syarhi Kitab Tauhid. Jadi untuk panitia, ya. Jadi mulai pekan depan kita akan masuk dalam pembacaan kitab Mulakhos fi Syarhi Kitab Tauhid. Saya Shalih Fauzan Ibnu Fauzan, insyaallah. Semoga Allah memudahkan langkah kita sehingga kita bisa memahami tauhid
memahami syirik, kemudian mendakwahkan di dalam kehidupan kita masing-masing. Dan insya Allah kita akan banyak dapat bantuan. Ini bagi teman-teman ada syarah kitab tauhid dikarang oleh Ustaz Dr. Firanda ya, LCMA, beliau juga sudah punya. Dan ini juga kitab dulu yang kita sudah pernah daurah dulu. Mungkin 6 hari ya atau berapa hari, Mutiara Faedah kitab tauhid. Dulu saya daurah ini 100 jam. Ini Pentium 100 di tahun 2000 berapa ini di Masjid Pogung Raya. Ini Pentium 100. Jadi 100 jam belajar ini. Mungkin berapa hari dulu itu, sekitar setengah bulan mungkin, Pentium 100. Semoga Allah memberikan kebaikan kepada kita semua para ikhwazakumullah jami'an. Dan kita sudah selesai membaca kitab Lumatul I'tiqad, dan kita akan lanjutkan dalam pembahasan kitab tauhid dengan judul Mulakhas fi Syarhi Kitabut Tauhid. Semoga Allah memberikan kebaikan kepada kita semua dan memberikan kita semangat untuk senantiasa mempelajari kitab-kitab akidah, kitab-kitab tauhid yang mana menguatkan daripada iman kita dan keyakinan kita, akidah kita kepada Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah sudah azan, cukup sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.